understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Is the loneliest number that you'll ever do. Halo Sobat Neraca, selamat datang di Neraca, ngobrol ekonomi, riset, dan pencatatan keuangan. Tempat kita ngobrol santai, tapi tetap nambah wawasan soal dunia keuangan dan juga akuntansi. Bareng aku Alivia, yang bakal nemenin kamu di episode kali ini. Dan kali ini kita bakal ngebahas topik yang gak kalah seru dari episode sebelumnya loh, yaitu pendapatan cicilan. Dan kali ini aku gak sendirian, aku ditemanin oleh dua temanku yang sangat luar biasa loh. Halo kakak-kakak. Halo. Halo Olivia, senang banget nih bisa ngobrol bareng di podcast ini. Kenalin aku Ai. Hai juga Sobat Neraca, kenalin aku Bayu. Kali ini kita bakal bahas materi tentang pendapatan cicilan loh. Ini topik menarik banget gak sih Kak Ai? Bener banget nih Bayu. Ini tuh topik yang sering banget muncul di dunia bisnis ya. Apalagi buat yang menjual barang yang bernilai mahal atau tinggi. Yes, retweet nih Kak Ai. Kadang orang tuh taunya cuma bayar nyicil, tapi di balik itu ada pencatatan dan metode pengakuan laba yang beda banget loh. Wah, udah di spoiler nih sama kakak-kakak yang pembahasan kita hari ini apa aja. Jadi, hari ini kita bakal bahas 3 hal penting nih, yaitu ada definisi, metode, dan juga risiko dari penjualan kredit alias pendapatan cicilan. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, sebagai pemanasan, ini Sobat Neraca, kita bakal bahas dulu apa sih definisi terkait penjualan cicilan itu? Jadi singkatnya, penjualan cicilan tuh transaksi di mana pembeli bayar sebagian dulu. Dan biasanya ada uang muka. Jadi sisanya tuh dibayar bertahap dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dibagi buat barang besar dan mahal nih Kak, kayak mobil, rumah, atau alat elektronik. Nah sebenarnya ini tuh kayak win-win solution gitu loh buat penjual nih. Sistem ini bisa naikin penjualan dan laba, sementara buat pembeli mereka jadi bisa bayar dengan mencicil, jadi nggak langsung berat di depan gitu. Oh, jadi penjualan cicilan itu hal yang cukup memudahkan ya untuk pembeli dalam melakukan pembayaran. Betul sekali. Oke, nah aku ada pertanyaan nih Kak. Misalnya nih ada toko elektronik yang jual kulkas seharga 6 juta. Lalu pembeli membayar sebesar 2 juta, terus sisanya tuh dicicil 4 juta dalam beberapa bulan sesuai dengan yang disepakati. Kalau kayak gitu gimana sih cara perusahaan ngakuin pendapatan dari cicilan tersebut? Ada 2 metode utama nih Kak. Yang pertama ada gross profit method. Nah di metode ini perusahaan langsung mencatat laba kotor saat penjualan terjadi walaupun uangnya belum masuk semua. Dengan contoh lain seperti yang Kak Alivia tanyakan tadi. Perusahaan jual motor seharga 20 juta. Harga pokoknya 15 juta. Berarti laba kotor 5 juta langsung diakui di awal. Meskipun pembeli baru melakukan DP sebesar 5 juta. Wah, tapi apakah itu nggak berisiko ya buat penjualnya? Nah iya betul banget. Memang ada risiko yang cukup tinggi kalau pembeli tiba-tiba gagal bayar. Nah, makanya ada metode kedua nih Kak, yaitu cost recovery method. Di sini laba baru diakui kalau uang sudah benar-benar diterima. Jadi fokusnya tuh ke arah arus kas gitu. Oh, ibaratnya nanam pohon nih. Kalau kita nggak nanam bibitnya ya nggak bakal bisa manen buahnya. Wah, berarti baru bisa diakui saat uang sampai di tangan penjual ya Kak? Exactly, misalnya dari total cicilan 10 juta, kalau baru terkumpul 6 juta, ini tuh baru nutup harga pokoknya ya. Ya belum ada laba, tapi kalau nanti pembayaran selanjutnya masuk, barulah laba diakui. Nah, karena tadi kita udah ngomongin soal penjualan cicilan serta metode saat pengakuan pendapatan, sekarang kita move nih ke risiko kredit nih Kak. Jadi menurut Kak Bayu, apa sih risiko kredit itu? Nah, resiko kredit itu intinya kemungkinan pembeli nggak bisa bayar tepat waktu. Bahkan bisa jadi loh macet total. Ada beberapa jenisnya nih Kak. Yang pertama, ada yang cuma terlambat bayar tapi akhirnya lunas. Ada yang kedua, ada yang sulit bayar mungkin karena kondisi keuangan. Kemudian terakhir yang paling parah nih, kabur nggak bisa ditagih. Waduh, yang terakhir bikin kepala pusing ya. Bener, makanya perusahaan bikin yang namanya cadangan kerugian piutang. Tujuannya biar laporan keuangannya tetap realistis, karena nggak semua piutang akan tertagih kan.
Jurnalnya pun ada loh, contohnya beban kerugian piutang pada debit, cadangan kerugian piutang pada kredit. Jadi kalau suatu saat cadangan nggak bisa ditagih nih, tinggal hapus piutangnya aja gitu. Ya, bener. Tapi kalau ternyata pelanggan tiba-tiba bayar lagi, ya tinggal kita baliklah jurnalnya. Simple, tapi harus hati-hati. Nah, seru banget ya hari ini. Kita udah bahas definisi penjualan cicilan, 2 metode pengakuan pendapatan, sampai resiko kredit dan cadangan piutang. Jadi intinya sistem cicilan itu bisa bantu penjualan naik, tapi juga harus siap sama resikonya. Dan pencatatan yang tepat itu penting banget biar laba dan laporan keuangan tetap akurat. Juga, perusahaan perlu menyiapkan cadangan kerugian piutang untuk jaga-jaga jika ada pembeli yang gagal bayar. Betul sekali. Oke, makasih banyak nih buat Kak Bayu dan juga Kak Ai yang udah sharing insight seru hari ini. Buat Sobat Neraca, jangan lupa pantengin channel YouTube ini dan dengerin episode-episode lainnya karena di sini kita bakal terus ngobrol ekonomi, riset, dan catatan keuangan. Sampai jumpa di Neraca.